Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Wahid Mungkito dalam channel ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang rancang bangun ekonomi Islam. Materi ini adalah materi kedua dalam mata kuliah teori ekonomi makro Islam. Baik, kita simak. Sebelum kita memulai pembahasan, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu memahami mengapa harus ada ekonomi Islam, memahami mazhab dalam pemikiran ekonomi Islam, dan memahami teori, prinsip, serta perilaku yang harus diwujudkan dalam penerapan sehari-hari dalam ekonomi. Mari kita mulai. Mengapa harus ada ekonomi Islam? Pertanyaan ini sering muncul. Kita katakan bahwa ekonomi Barat berlandaskan pada model-model yang keliru. Obat ekonomi yang diberikan pada berbagai contoh-contoh kasus masalah-masalah ekonomi global maupun nasional malah menimbulkan penyakit yang lebih parah. Faktanya, ekonomi konvensional, ekonomi Barat hari ini telah membuat gap rasio Gini yang sangat jauh. 1% populasi terkaya di Indonesia di dunia saat ini menguasai 82% total kekayaan di dunia. Harta 8 orang terkaya di dunia setara dengan 3,6 miliar penduduk miskin. Di Indonesia 4 orang terkaya di dunia setara dengan hampir setengah penduduk Asia. Ekonomi Barat juga tidak sesuai dengan budaya kita karena kita mempercayai agama sebagai tuntunan hidup. Ekonomi konvensional atau ekonomi Barat dibangun berdasarkan falsafat berbasis nilai positivisme, sementara Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mempercayai bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan, baik itu ibadah, sosial, politik, dan lain sebagainya hingga pada persoalan ekonomi. Dalam membangun ekonomi Islam ada 3 mazhab yang terkenal di dunia. Yang pertama, mazhab Bakir As-Sadr. Ciri yang pertama, mereka mengatakan bahwa masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tapi karena keserakahan manusia. Yang kedua, ekonomi dan Islam tidak bisa disatukan. Istilah ekonomi Islam itu salah, diganti dengan iktisad. Semua teori yang dikembangkan oleh ekonomi konvensional harus dibuang, kata mereka. Maka kita menyusun teori baru. Yang kedua adalah mazhab mainstream. Mazhab ini yang dipakai di Indonesia dan sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Orang-orang mazhab mainstream mengatakan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Perbedaan dengan ekonomi konvensional adalah cara menyelesaikannya. Semua teori yang dikembangkan oleh ekonomi konvensional yang sudah ada seperti bank tidak dibuang tetapi dimodifikasi. Bank konvensional menjadi syariah. Yang ketiga adalah mazhab alternatif kritis. Mazhab ini mengkritisi 2 mazhab sebelumnya. Mazhab Bakir As-Sadr dikritisi karena mereka mengatakan temuan yang baru pada dasarnya nanti akan sama dengan yang sebelumnya. Mazhab mainstream dikritisi karena mereka mengatakan mazhab atau hasilnya ini adalah jiplakan dari ekonomi neoklasik yang hanya menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat niat. Dalam membangun ekonomi Islam, kita mengenal ada 5 teori yang mendasari fondasi dari ekonomi Islam, yaitu tauhid. Kita meyakini bahwa Allah itu esa, Allah tempat bergantung segalanya dan pertanggungjawaban hanya kepada Allah. Yang kedua adalah adil. Kita diperintahkan untuk tidak menzolimi, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kita kemudian diperintahkan untuk berbuat adil baik sesama pemeluk agama maupun dengan agama yang berbeda. Bahkan dalam surat Al-Maidah dikatakan kepada orang yang kita benci, kepada kelompok yang kita benci juga senantiasa kita berbuat adil. Yang kemudian nubuwah, ada tablik, amanah, fatanah, dan lain-lain. Yang kemudian ada khilafah, sebagai manusia sebagai pemimpin, negara sebagai pengatur segala perekonomian di suatu negara. Kemudian adalah ma'ad. Ma'ad adalah falah atau balasan. Islam mengajarkan balasan di dunia maupun di Asia. Ekonomi Barat juga tidak sesuai dengan budaya kita karena kita mempercayai agama sebagai tuntunan hidup. Ekonomi konvensional atau ekonomi Barat dibangun berdasarkan falsafat berbasis nilai positivisme, sementara Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mempercayai bahwa agama Islam adalah agama yang perilaku Islam dan bisnis yang telah dikembangkan pada muaranya adalah menghadirkan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan
Demikian apa yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sebagai kesimpulan, tauhid dan adil melahirkan multiple ownership, nubuwah dan khilafah, menghadirkan freedom to act, social justice, kemudian ujungnya adalah akhlak yang baik. Demikian kuliah kita hari ini. Untuk kehadiran silahkan like and subscribe, kemudian menuliskan nama, kelas, NIM pada kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.